Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sebelum kita mulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Pertama, setelah Ibu menyampaikan materi pembelajaran, Anda semua dapat memahami ketentuan zakat, macam-macam zakat, dan hikmah zakat. Baik Ananda, terlebih dahulu Ibu akan bertanya kepada Ananda, siapa yang menghafal rukun Islam? Berapa jumlah rukun Islam? Ya benar, rukun Islam ada 5 macam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Di antara kelima rukun Islam tersebut, di video pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan tentang zakat. Apa itu zakat? Ada yang tahu? Zakat secara bahasa artinya suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Hukum zakat adalah wajib bagi yang memenuhi syarat. Kemudian dalil zakat terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 48. Mari Ananda semua buka Al-Qur'annya, kita baca surat Al-Baqarah ayat 48 secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah wa atuz zakah wa arka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya kita akan bahas tentang mustahik zakat. Ananda semua ada yang tahu apa itu mustahik zakat? Ya, mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi raqibi wal gharimi wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang melunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dari ayat tersebut terdapat 8 asnaf zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, tidak memiliki pekerjaan dan harta. Semisal, dia membutuhkan uang 10.000, namun dia hanya memiliki 2.000 atau tidak sama sekali. Yang kedua, itu miskin. Apa itu miskin? Adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi. Dia memiliki pekerjaan dan harta tetapi tidak mencukupi. Misalnya dia membutuhkan uang 10.000, namun dia hanya punya uang 8.000 atau 7.000. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat ini adalah lembaga pengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian riqab, budak atau hamba sahaya. Kemudian garim, orang
orang yang terlilit hutang atau orang yang memiliki hutang yang banyak. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, keturunan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam sabda beliau yang artinya zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Nabi Muhammad, tidak pula untuk keluarganya. Yang ketiga, orang non-muslim atau orang kafir, jadi selain muslim tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, kemudian orang tua dan seterusnya ke atas, itu tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Ada yang tahu? Ya, budak mukatab adalah budak yang sedang berupaya untuk membebaskan dirinya. Selanjutnya kita masuk pada bahasan macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah berarti suci, bersih, dan berkembang. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun zakat fitrah. Nah, sebelum ibu membahas rukun zakat fitrah, ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Ananda, apa itu rukun? Ya, rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika sedang melakukan sesuatu. Sampai di sini paham ya? Baik, rukun zakat fitrah yang pertama, niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah atau disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada penerima zakat fitrah atau disebut dengan mustahik. Dan yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakati. Setelah membahas rukun, selanjutnya kita bahas syarat wajib zakat fitrah. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus ada atau terpenuhi sebelum melakukan sesuatu. Nah, syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam, maka mereka tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Selanjutnya ibu akan menjelaskan kapan waktu membayar zakat fitrah. Pertama, waktu yang diperbolehkan membayar zakat fitrah yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib membayar zakat fitrah yaitu ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat. Misalnya bayi yang lahir pada bulan Ramadan kemudian dia meninggal beberapa jam setelah kelahirannya, maka bayi tersebut wajib dizakati oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga, waktu yang dianjurkan yaitu setelah salat subuh sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Dan yang keempat, waktu makruh yaitu menunaikan zakat setelah salat Idul Fitri. Dan yang terakhir, yang kelima, waktu yang haram yaitu membayar zakat setelah salat hari raya Idul Fitri. Baik, sebelum ibu masuk ke macam-macam zakat yang kedua, ibu akan mempertegas kembali bahwasanya
Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok, bukan berupa uang, dan waktu membayarnya hanya pada bulan Ramadan. Dan yang berhak menerima zakat fitrah ini hanya 2 golongan dari asnaf yang 8 yang Ibu jelaskan tadi, yaitu orang fakir dan orang miskin saja yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian sejauh pembahasan zakat fitrah tadi, Ibu harap Ananda semua dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Baik Ananda, kita masuk ke macam zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Secara bahasa, mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat, dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Hukum zakat mal adalah wajib apabila telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Kemudian selanjutnya syarat-syarat zakat mal. Yang pertama, muslim. Non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Hal ini karena zakat merupakan ibadah yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang muslim. Yang kedua, balik, artinya anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Yang ketiga, berakal sehat. Maksudnya orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat mal meskipun memiliki harta yang mencapai nisab. Kemudian merdeka, artinya budak tidak wajib mengeluarkan zakat mal meskipun memiliki harta yang sudah mencapai nisab atau ukuran wajib zakat. Kemudian selanjutnya, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, uang, harta hasil pertanian dan peternakan. Kemudian syarat-syarat zakat mal yang selanjutnya yaitu sudah mencapai nisab. Nah, sebelum Ibu lanjut ke syarat zakat berikutnya, Ananda semua tahu apa itu nisab? Ya, nisab adalah batas minimal harta yang sudah wajib untuk dizakati. Kemudian yang ketujuh, mencapai haul atau batas waktu setahun untuk mengeluarkan zakat kecuali zakat pertanian. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Selanjutnya, macam-macam harta yang wajib dizakati yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu yang wajib dizakati adalah emas, perak, harta perdagangan atau tijarah, hasil pertanian, ada buah-buahan dan biji-bijian dan lain sebagainya, binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan barang tambang dan barang temuan atau harta terpendam. Selanjutnya kita akan bahas bahasan terakhir, yaitu mengenai hikmah zakat. Yang pertama, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa. Kemudian zakat dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zakat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itulah penjelasan materi dari Ibu pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa Ananda membaca lagi buku pelajarannya mengenai zakat mal atau zakat fitrah agar Ananda semakin paham tentang materi zakat ini. Ibu akhiri dengan fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.